Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Puspitasari, NPM 201110026, kelas C, Prodi PGMI UIN Raden Intan Lampung. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Bapak Ferdi Zulkarnain MPD. Kali ini saya akan membahas materi tentang adaptasi makhluk hidup dan seleksi alam. Yang pertama ada adaptasi. Adaptasi dapat berupa perubahan-perubahan secara cepat atau lambat tergantung pada kepekaan sel-sel atau sistem enzim terhadap indikator atau reseptornya. Adaptasi dapat mengenai perubahan-perubahan struktur tubuh atau morfologi, perubahan fisiologi, perubahan perilaku atau perubahan semua sifat itu. Misalnya ada kupu-kupu Biston betularia var carbonara. Kupu-kupu ini adalah contoh adaptasi morfologis terhadap lingkungannya. Pada tumbuhan, kita menemukan beberapa adaptasi fisiologi seperti batang. Sebagai penunjang juga mengalami modifikasi yang berguna untuk menyimpan makanan. Contohnya ada batang di bawah tanah pada kentang, gladiol, dan iris. Yang selanjutnya ada seleksi alam. Seleksi alam merupakan suatu faktor pengarah, yaitu yang menjelaskan adanya suatu adaptasi. Teori seleksi alamiah Darwin merupakan kesimpulan berdasarkan 3 faktor yang dialami. Yang pertama, ada dalam setiap spesies terdapat banyak penyimpangan yang menurun atau variasi. Yang kedua, memang dalam satu spesies tidak ada 2 individu yang persis sama susunan genetiknya. Yang ketiga, proses reproduksi menghasilkan jumlah individu dalam tiap generasi itu lebih banyak daripada jumlah individu dalam generasi sebelumnya. Yang keempat, pertambahan jumlah individu itu dikendalikan. Gagasan survival of the fittest atau yang terkuat dan sehat dapat bertahan hidup. Ini disebut teori Darwin tentang seleksi alamiah, yaitu mekanisme yang di alam melaksanakan selektif terhadap makhluk hidup. Mekanisme yang memegang peranan penting adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kelangsungan hidup. Adaptasi makhluk hidup merupakan cara untuk dapat bertahan demi kelangsungan hidup organisme. Yang kedua ada seleksi seksual. Setiap sifat yang diwariskan itu membuat beberapa individu lebih menarik bagi lawan jenis daripada individu lain, akan menyebabkan lebih berhasil dalam perkawinan. Yang ketiga ada ukuran keluarga. Dalam hal ukuran, keluarga individu yang paling mampu adalah mereka yang mempunyai keturunan besar. Teori seleksi alam selanjutnya dikemukakan oleh Jean de Lamarck pada tahun 1809 yang menjelaskan bahwa evolusi organik yang dikemukakan oleh Darwin berdasar suatu gagasan, yaitu adanya perubahan suatu individu itu disebabkan oleh pengaruh lingkungannya dapat diturunkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.